Ada pertanyaan, pembincangan sehubungan dengan tambahan sehubungan dengan pelayanan kediakonan. Salah satu program kediakonan adalah jadwal. So, beberapa tahun ke belakang selalu bilang ada jadwal, tetapi pada kenyataan serta semua bajalang persembahan kurang jaga cari. Mana diakon? Yang ada diakon kurang jaga kudusu. Jadi ini diharapkan di bawah kepemimpinan saudara Dian, hal ini bisa dibenahi dan kalau perlu dikawal supaya ketika pelaksanaan pemungutan persembahan so ada bukan masih mencari-cari. Terima kasih. Baik, untuk jadwal ini saya ingin menegaskan kepada semua diakonis. Yang pertama adalah pada saat ketua diakon akan membuat jadwal, tolong diperhatikan dan tolong ibu sekretaris juga umumkan di booth dan umumkan juga di Rabu malam untuk pelayanan sahabat. Kemudian kepada ketua diakon mohon aktif menghubungi yang akan ambil bagian diakon di hari Sabat. Tolong aktif hubungi hari Kamis atau hari Jumat. Ya, hubungi supaya mereka siap dan para sahabat tidak akan lagi cari-cari. Dan harus pakai dasi dalam pelayanan. Pelayanan diakon harus pakai dasi. Kemudian ini yang paling penting. Kalau ketua diakon hubungi, tolong dia menghubungi saudara jadwal hari Sabat untuk diakon. Tolong jangan bilang orang lain dulu. Enggak. Tolong diterima. Bukan terima, harus diterima. Diakon melayani, bukan. Aduh, kita begini. Tidak adalah satu diakon kecuali ada duga dan sakit, dan betul-betul sakit di rumah sakit kembali, tolong akan mengerti. Tapi kalau sehat-sehat, pada saat dia akan menghubungi, siap, diakon. Siap, ketua. Tidak ada alasan apapun. Karena telah dipilih untuk melayani jemaat. Itu penegasan dari pendeta untuk semua yang ambil bagian. Silakan. Terima kasih. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah seluruh majelis termasuk diakon dan diakonis? Karena begini Sir, waktu tahun lalu majelis itu termasuk diakon diakonis. Jadi kan tahun lalu orang ada pendeta lain, ini juga pendeta lain. Jadi kita pertanyaan ini, apakah semua termasuk majelis? Terima kasih. Ya, ketua diakon tolong mungkin perlu dibacakan kembali nama-namanya. Itulah nama-nama yang sudah dibacakan, itulah nama-nama yang sudah dipilih oleh panitia pemilih. Mau dia majelis atau enggak, sudah termasuk di sini. Silakan bacakan kembali dan itulah nama-nama diakon. Saya tidak bilang nama majelis, nama-nama diakon. Jadi ini daftar nama-nama diakon dan diakonis tahun 2023. Baik, terima kasih. Itulah nama-nama diakon diakonis. Jadi memang termasuk juga majelis. Namun bagaimanapun karena jemaat ini kecil, jadi semua terlibat. Tapi tolong tadi namanya Ibu Devision dihapuskan saja karena sudah ketua jemaat. Karena sudah ketua jemaat dan sudah diakonis. Baik. Ada lagi pertanyaan tambahan sehubungan dengan pelayanan diakon yang harus kita lakukan? Jika sudah tidak ada yang setuju dengan program kediakonan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari sekolah sahabat, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Program-program Departemen Sekolah Sahabat tidak berubah, yaitu pertama pembentukan kelompok sekolah sahabat menjadi 5 kelompok. 2 kelompok orang tua, 1 kelompok pemuda dan pemudi, 1 kelompok remaja, 1 kelompok anak-anak. Dan kelompok tersebut sudah kami share di grup, sudah dari 2 sahabat lalu, tetapi belum kami laksanakan karena menunggu hasil konferensi jemaat. Jadi nama-nama kelompok sudah kami share dari 2 sahabat yang lalu. Jadi mohon perhatikan, dan pada sahabat ini kita sudah ada kelompok, kita sudah boleh duduk di kelompok masing-masing. Dan yang kedua, perlawatan bagi anggota kelompok yang tidak hadir itu nanti diminta keterangan dari kelompok masing-masing. Jadi ada yang tidak hadir, nanti kita akan berkoordinasi atau bersama-sama dengan diakon-diakonis kita akan melakukan perlawatan. Ketiga ada variasi acara untuk diskusi sekolah sahabat. Jadi sudah pernah kami buat di jemaat, misalnya sahabat setiap triwulan
bulan ada sahabat untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, pemuda yang memimpin di depan. Dan tujuan kami, tujuan pembentukan, tujuan variasi acara sekolah sahabat untuk meningkatkan kehadiran dan antusias jemaat untuk datang tepat pada waktunya. Dan di sini juga kami mau sampaikan secara khusus untuk majelis yang terhormat, kalau boleh datang fruk-fruk supaya orang memberi contoh yang baik bagi jemaat yang lain. Jangan tuh majelis tuh paling datang terlambat. Kok terlambat pegang tangannya sampai di muka. Itu sama dengan menelanjangi diri sendiri. Minta maaf ini supaya sedikit keras, supaya kalau boleh datang fruk memberi contoh yang baik. Orang seterima jadi majelis memberi contoh yang baik buat anggota. Terima kasih. Dan keempat, acara sahabat 13. Acara sahabat 13 sudah kami laksanakan dan kami akan lebih tingkatkan supaya memberi gairah bagi jemaat untuk lebih rajin lagi untuk belajar sekolah sahabat. Karena penting sekali untuk belajar sekolah sahabat. Iya pendeta. Selain khotbah itu sekolah sahabat itu penting untuk kita belajar Alkitab. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih pemimpin sekolah sahabat yang sudah menyampaikan visi misi dan penegasan yang kore ini sekolah sahabat. Nah, baik, ada tambahan, ada pertanyaan, perbincangan hubungan sekolah sahabat, tapi saya juga mau mengusulkan kepada sekolah sahabat usulan, karena berdasarkan apa yang sering saya lihat biasanya keuangan sekolah sahabat itu paling banyak, ya banyak sekolah sahabat. Mungkin bisa diberikan kenang-kenangan atau penghargaan setiap 3 bulan yang paling rajin datang pertama. Ada. Mana penghargaan? Itu ketua ketua desi, Masa banyak, misalnya 10 sebelum jam 9 soal dari gereja. Nah, itu boleh penghargaan itu. Berarti hadiahnya harus ditingkatkan. Misalnya kalau kemarin cuma tempat makan, tempat minum, kasih naik di PHD ya, supaya itu aja program. Oke. Baik, masukkan program. Tambahkan. Ada pertanyaan tambahan untuk sahabat? Ya. Tadi lewat. Kebetulan ada bacain pembagian kelompok-kelompok sekolah sahabat. Kebetulan yang pemimpin atau guru di pemuda saudara pilih, sedangkan saudara pilih minta dengan Meliska. oh Meliska. Soalnya saudara pilih bilang kebetulan kalau dia nggak ada kita ganti akan, sedangkan kita guru di pra pemuda iya remaja. Jadi kalau boleh memang mau dari guru sendiri boleh menentukan DP wakil atau Boleh gitu kan? Baik, terima kasih. Ada lagi? Sebelum kita kasih silakan ketua. Karena orang ada beberapa departemen yang terkait dengan perlawatan, karena kita ada bikin program untuk tim perlawatan, jadi orang dari Japon sekolah sahabat orang akan bertemu untuk bikin tim untuk perlawatan. Sudah nanti orang kerja sama ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ketua. Ada lagi? Jadi sehubungan dengan program kelompok apa itu? Perlawatan ini sekolah sahabat, kemudian ketua. Saya juga ingin bertambah ke situ. Jadi programnya adalah semua pendeta harus punya kelompok peduli. Nah, jadi saya akan masuk di kelompok perlawatan itu untuk menjadi kelompok peduli pendeta. Ya. Jadi pada saat akan jalan, saya juga akan ada supaya di kelompok peduli pendeta dan saya bisa bagikan ke organisasi bawah kelompok peduli di jemaat ada. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Jadi kalau bendahara kan berkaitan terus dengan doi. Jadi sekolah sahabat nyana ada salah kita lihat ada di jemaat-jemaat ini. Kita orang kan paling sedap contoh, tiru, amati. Betul toh? Orang contoh yang baik, orang tiru yang baik, orang amati apa yang ada yang untuk buat orang. Kita lihat di jemaat lain kan sekarang sebagai kelompok ada 2. Ada DP Font sekolah sahabat kasih hidup baik-baik, kau jaga taruh.
Jika taruh kelompok, jadi dalam 3 bulan 1 kali saya turun. Font sekolah sahabat kelompok ini begini banyak, kelompok 2 begini. Ya kenapa? Hari ada, karena senyana tu DP kelompok ketua Lenis ada sekurang, tentunya ada. No, pernah kan kita nak kasih kelompok ini yang paling banyak font, kita kasih hadiah. Jadi ujung-ujung yang naik sekolah sahabat Doi. Aman dan benar. Terima kasih atas masukan. Baik, terima kasih. Diingatkan juga bahwa di setiap kelompok sekolah sahabat itu ada koordinator pemelihara. Namanya itu pemelihara. Jadi tugasnya memelihara anggota kelompok itu supaya setia dan datang di sekolah sahabat. Jadi tolong diaktifkan untuk pemelihara. Terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada, kita akan sepakati yang setuju dengan program dari sekolah sahabat. Ya, semua setuju. Jadi akan dijalankan oleh Mepis sekolah sahabat selama 5 periode. Selanjutnya musik, tapi tidak ada, kita skip untuk musik. Nanti kita akan bicarakan di kelompok di majelis. Jadi ini NDR ini tahun lalu berjalan dengan baik. Jadi orang sakit dapat, orang meninggal dapat doi. Nah, cuman orang dua kemarin karena kita DPP lagi doi. Orang dua dengan Bapak Refli itu ada bercerita biasanya itu sebenarnya sebaca di akhir tahun. Nah, karena beliau ada sakit, kita rasa begitu dari Bapak Refli ada sakit yang mungkin bisa dia duduk di laptop kemudian ketik-ketik. Jadi ada sisa lagi, ada sisa uang. Cuman karena belum baku gitu, yang pasti ada, masih ada DP saldo. Dan karena beliau tidak ada, nanti tolong membacakan itu karena lalu juga dia ada bacakan di depan jemaah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di skip dulu, untuk DR. Namun ada informasi yang disampaikan. Yang berikutnya, Pemimpin Adventis Pria. Tidak ada? Ada titipan? Silakan. Kami mewakili Departemen AP Adventis Pria. Untuk Departemen Adventis Pria, programnya seperti tahun yang lalu. Ada jalan, program itu digabung dengan Dorcas. Setiap kali ada pertemuan, setiap minggu, Dorcas dan Adventis Pria digabung. Jadi itu yang disampaikan oleh Ketua AP. Terima kasih. Jadi sekarang kami Departemen Dorcas, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan kami mohon maaf pada tahun yang lalu-lalu bila dalam pelayanan kami sebagai ketua ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan kalau siapa yang lagi yang sudah tidak kurang senang, saya terangkat sebagai ketua tahun 2023, silakan angkat tangan dan kami mohon orang itu yang akan menggantikan saya. Bagaimana? Kalau ada tanggapan mau suka menggantikan saya, ini kami minta maaf kalau kata-kata kami ini salah. Dan kami sebagai ketua Dorcas yang terpilih lagi, mungkin sepastiu anggota, tapi kami mohon maaf karena kami terpilih kembali. Dan sekarang program kami adalah ibadah rutin setiap hari Minggu tetap digabung dengan Adventis Pria setiap hari Minggu. Jadi kami mohon setiap kali ada pertemuan di Dorcas, kami mohon juga kehadiran pria, karena ini bukan cuma Dorcas, tapi ini digabung. Dorcas dan Adventis Pria digabung. Jadi setiap minggu ada ibadah pertemuan. Tapi waktu lalu-lalu kami sudah jalankan itu setiap minggu, setiap hari Minggu jam 5 sore. Tapi ada masukan dari beberapa anggota, kita di anggota jemaah ada banyak rukun.
Juga kalau ada acara-acara penting seperti konferensi jemaat atau mau piknik atau mau apa, kebanyakan diadakan setiap hari Minggu. Jadi ada usulan dari beberapa orang, kalau boleh hari untuk acara Dorcas dan AP, kalau boleh diganti jamnya. Tetap hari itu hari Minggu, tapi katanya dibuat pagi. Ada dua masukan ini. Jadi kita mau pilih, ada yang masukan pertemuan diadakan setiap hari Minggu, baru yang lain bilang ganti hari. Jadi mana yang kita setuju, ganti hari atau tetap hari Minggu itu pertemuan? Jadi karena kalau kata hari Minggu, orang-orang ini banyak ada terkait di rukun-rukun keluarga. Jadi ada masukan-masukan ini. Jadi kalau ada yang suka hari Minggu, kami tetap jalankan seperti lalu. Tetap jalankan hari Minggu jam 5 sore. Tapi kalau mau diganti hari Senin, tetap jam yang sama, jam 5 sore. Jadi bagaimana? Tetap hari Minggu atau hari Senin? Jadi bagaimana dari semua anggota AP dan Dorcas? Kami persilakan, kalau ada tanggapan, kami persilakan. Mau hari Minggu atau hari Senin? Jadi ada tanggapan? Kita rasa mau hari Minggu mau hari Senin, kalau memang ada niat mau masuk sama aja. Jadi kita pikir lebih baik hari Minggu Jo, karena itu momen paling tepat. Mungkin DP jam bikin jam 6 supaya satu kali makan malam stop. Biasa kan? Jadi kita rasa paling pas itu hari Minggu. Kalau mau bikin hari Senin dong semua alasan ya, orang kerja nggak bisa. Jadi lebih baik seperti sebelumnya. Nanti yang lain kalau nggak bisa kan bukan berarti selamanya nggak bisa. Mungkin cuma satu kali itu yang dia nggak bisa. Dia bisa. Jadi mari orang masing-masing pribadi berusaha untuk hadir di ibadah-ibadah terpadu supaya boleh terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Ketua bahwa acara AP dan Dorcas tetap diadakan hari Minggu jam 5 sore. Dan juga acara akhir tahun. Acara akhir tahun kita Departemen Dorcas akan membagi kasih kepada janda, duda, anak yatim piatu. Dan juga kalau ada kelebihan di dalam kas kita juga akan bisa jangkau keluar seperti ke panti asuhan, seperti yang pernah kita lakukan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Ya, itulah penyampaian kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada pemimpin Dorcas. Yang pertama mengenai ibadah rutin setiap hari Minggu, yang pasti jelas Dorcas setuju kalau menurut kita. Dan yang kedua mengenai akhir tahun. Jadi ada pertanyaan bukan cuma ibu-ibu, ada juga bapak-bapak. Namanya ibadah Dorcas dengan AP, waktu ada pembagian sembako, nyandak bilang itu Adventist pria. Jadi dorong pemasukan namanya tergabung, berarti itu namanya sembako, yang pasti dapat. Dan yang kedua, kalau membagi sembako katanya ada bilang dia kaya, dia susah. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapan. Memang kenapa AP tidak ada yang diberikan hadiah? Karena apa? Itu AP itu katanya setiap keluarga itu sama, suami istri. Jadi dalam sekeluarga AP dan
Adventist Pria dan Dorcas sudah digabung jadi satu karena pertemuan kita digabung. Dan juga pertemuan kita kebanyakan yang hadir ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang dipanggil ke depan. Karena kebanyakan cuma pendeta dan ketua yang hadir. Ketua Renitu dan Bapak Pendeta Cevita. Jadi bagaimana kita mau panggil tuh apa yang tidak pernah hadir kan? Jadi maaf. Juga itu kaya dan miskin. Kami sudah menilai dari semua atas kehadiran saudara-saudari. Jadi kami minta maaf bagi siapa yang kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat uraikan. Terima kasih. Namun ada juga saya ingin memberikan masukan sehubungan dengan Dorcas. Pertemuan Dorcas. Saya melihat banyak akhir-akhir bulan sudah banyak akhir tahun katanya banyak penolakan. Nah, saya berpikir seperti ini. Bagaimana kalau ibadah Dorcas dibuat dua kali sebulan atau setiap 2 minggu sekali? Kenapa? Karena dalam 1 minggu bukan hanya Dorcas yang ada ibadah, betul enggak? Ada PA, ada BWA. Nah, sekarang dibuat schedule, kan ini buat schedule enggak ada koordinasi. Hari Rabu BWA, contoh, hari Rabu BWA atas nama Ibu Feby Ponton di rumah. Kemudian hari Jumat PA di rumah Reinhard Tumbal. Hari Minggu Dorcas AP atas nama Roy Tumbal. Kasihan bahasa dia terus. Dia bersedia terus 1 minggu. Bagaimanapun namanya keluarga pasti bersedia kalau ada keluarga. Dan itu yang membuat jadi kita terus dah. Akhirnya jadi keberatan untuk menerima. Jadi itu langsung jangan berurutan. Kalau boleh dibuat 2 minggu sekali atau selang-seling supaya tidak memberatkan keluarga yang akan menerima. Sehingga pada saat nanti 6 bulan ke depan balik ulang kita terakhir bulan Maret, jadi bulan September. Demikian dia punya pengaturan. Ini usulan saya saja. Ya, ini usulan saya saja. Supaya semua bisa kebagian dan tidak ada lagi yang bilang berat karena banyak ini banyak itu. Baik, sekarang kira-kira boleh Dorcas? Boleh? Terima kasih. Terima kasih atas segala program yang sudah diemban oleh kita masing-masing. Dan olehnya itu, saya memohon dengan hormat saudara-saudaraku majelis yang saya sangat banggakan dan muliakan, supaya saudara-saudaraku boleh hadir di jam 8.45. Itu saudara-saudaraku, jam 8.45 hanya ada saudara ketua Devi Seo dengan kebaikan Mantiaha. Dan saudara Devi ke belakang. Saudara-saudaraku yang saya sangat banggakan muliakan, ini kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Bekerja dengan hati, saudara-saudaraku, mari kita sangat mendorong, menunjang dan mengingatkan. Terima kasih. Ini penyampaian saya di 2013, di 2023, saudara-saudaraku. Mari kita maju terus. Maju terus. Olehnya kita, I will go. Terima kasih Ibu dengan topi cantik sudah
Ibu dengan topi yang sudah menyampaikan program sekaligus. Jangan lupa ada pertemuan di Thailand, Bu. Di Bali. Kalau saudara-saudara rajin masuk di rumah tangga, ada persembahan rumah tangga di Bali. Baik, yang pertama untuk Dorcas, ada tambahan lagi atau ada pertanyaan? Yang tidak ada, yang setuju dengan program Dorcas? Untuk selanjutnya nanti akan dilaksanakan. Dan ingatkanlah sekali lagi, kalau ada masalah dalam departemen, ada kritik, ya, ada kritik untuk departemen, tolong langsung kasih tahu ketua atau pendeta, supaya dibereskan. Jangan berakar tunggang sampai ke tahun-tahun berikut. Selanjutnya, oke, sudah setuju, Dorcas? Oke, terima kasih. Anggota bekerja, Bapak Wawan, silakan. Sekaligus bangunan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Untuk anggota bekerja, tentunya ada banyak hal-hal yang perlu kami benahi. Untuk jadwal, seperti yang sudah disampaikan oleh pemimpin sekolah sahabat, nanti kita akan atur bergilir untuk anggota majelis, itu untuk anggota bekerja. Dan kemudian untuk pembangunan, seperti yang sudah disampaikan oleh bendahara tadi, bahwa kita akan membuat kotak persembahan. Itu sudah pasti akan kita buat dalam waktu dekat ini. Kemudian program saya simpel saja, hanya ingin melanjutkan program yang sudah dibuat oleh ketua pembangunan sebelumnya. Tentunya kita sepakat mengucapkan banyak terima kasih kepada ketua pembangunan 2022. Kita harus belajar menghargai apa yang sudah dilakukan. Lebih kurangnya tentunya kita harus memahami. Dan itulah program saya, semampu saya. Tentunya bukan pribadi saya sendiri, tapi saya sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, dari pendeta, ketua-ketua jemaat, bendahara, majelis yang ada, bahkan seluruh anggota. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ketua anggota bekerja dan pembangunan dan juga untuk program kali ini lanjutkan saja ya, lanjutkan yang kita lakukan. Baik, yang setuju sekarang lagi dan muka kok bisa ini Pocong mata kata no apa dong kuncinya karena ini nempel dengan semua, baik di khotbah, Rabu malam, AD, sekolah sahabat, rumah tangga, nempel jadi mari supaya dia semua ada sandal. Pertama, kalau waktu orang mau memulai ini, tiba-tiba ini so ada, ini tiba-tiba ini so ada, ini so ada yang tergerak hati, ada yang ini, ada yang itu. Nah, jadi untuk pembangunan ini kita maksud jangan orang berpikir bahwa orang selesaikan yang di samping kiri, di samping kanan gereja, di samping kiri gereja. Karena di samping kiri gereja itu kalau orang mau bagi dari muka sampai belakang, kalau orang mau suka sampai memang gagal sekali, keuangan di dalam orang punya kas kurang. Nah, jadi hal yang paling baik adalah pembangunan dijalankan, tetapi DP tahap, saudara tahu lebih dulu tahap mana yang mau bikin lebih dulu, dan itu pasti skala prioritas yang mana dulu, dan pasti ada di patoran punya komite jemaat. Dan kalau kita cuma mau kasih masukan, saya tahu obrolan lebih lihai di dalam pembangunan, karena itu orang ada pilih. Jadi nanti orang coba bantu perhitungan yang mana dulu, perhitungan yang mana misalnya contoh 3 step mau bikin untuk pembangunan di samping supaya jadi bagus, dan 3 samping itu dana-dana yang mau dikeluarkan seperti apa supaya jemaat juga tahu. Karena jemaat kalau nyenak kasih tahu, jemaat juga yang penting sejadi di sebelah. Dong lihat sementara baking, sementara baking. Pas peta stop, dorang nyanda mau bilang ada kurang dana, dorang bilang itu kok dokter baking PT. Gimana? Ketua kalian suara satu begitu. Jadi sementara ada kerja bagus dari lihat, serta berhenti jemaat nyenak obatannya mau perlu bantuan apa supaya cepat selesai. Jadi orang sebagai anggota jemaat
itu gereja itu orang ke rumah kedua. Jadi orang mau suka bikin lebih bagus dari orang punya rumah masing-masing. Karena itu kasih bertahap, kira-kira apa yang orang mau bikin dulu, sekian DP dana, baru itu yang berikut dan yang berikut. Dan kalau paling bagus sampai selesai di Saman Pak Pendeta. Di Pak Pendeta paling baiknya di Saman Pak Pendeta Sepi Tampu Bolon 2023 atau 2024. Pendeta mau kerja lama, cuma Bapak pikir di 2023 pembangunan di sebelah itu boleh selesai supaya juga Bapak Pendeta boleh rasakan si orang ada tanda mata istilahnya dengan Minuangan. Oh, di Minuangan kita ada bikin di sebelah. Kita sama-sama di Minuangan selesai. Nah, jadi termasuk seperti itu Om. Mengingat orang kondisi keuangan, nanti kasih tahu orang pasti akan mau berjuang untuk menyelesaikan di samping. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Tompe Bendahara. Sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Bendahara sudah di pikiran saya. Maksudnya adalah kita kasih singkat. Kenapa? Yang kita mau adalah sedikit yang kita bicarakan, tapi nantinya DP program itu kelihatan daripada orang semua bicarakan semua. Yang pasti orang akan mulai. Itulah sebabnya kita bilang kita ini cuma mewakili jemaat sebagai ketua pembangunan. Tapi yang bekerja itu adalah orang semua. Karena seperti yang disampaikan oleh Bendahara, kalau kasnya ada duit, ketua pembangunan tidak berjalan. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya itu cuma gambaran secara keseluruhan. Nantinya juga kalau ada program yang terus membuat urgent, otomatis kan akan ada komite. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk masukan tambahan. Baik, mari kita setuju yang setuju dengan program pembangunan dan anggota bekerja. Oke, terima kasih. Akan dilaksanakan. Selanjutnya dari Departemen Pemuda. Ya, saya sudah kirim ini itinerary dari daerah ke WhatsApp grup majelis. Jadi tolong diperhatikan, disesuaikan schedule dalam program-program berjemaah. Baiklah, selamat siang saudara-saudara sekalian. Baiklah, program dari pemuda sebenarnya cuma tertambah beberapa. Di antara lain melanjutkan program di tahun lalu dan juga melaksanakan program yang belum tercapai di tahun lalu. Di antaranya yaitu tukar mimbar dengan rencananya dari pemuda mau tukar mimbar dengan jemaat Kakas. Cuma kan koneksi mau ke sana Bella, so agak susah dihubungi. Jadi kemungkinan Jadi kemungkinan kalau memang di Kakas susah mau tukar mimbar atau nak orang belajar wali sana sepol, rencana dengan jemaat PP itu orang mau tukar mimbar. Karena ada Febrian sudah. Terus yang belum terlaksana yaitu perkembangan PA. Di dulu ada pemuda sudah di nanti kurang mau tanya no? Kalau memang di sana ada pemuda kok siap mau tukar mimbar dengan orang, berarti nanti orang laksanakan itu. Cuma infonya katanya kurang pemuda di sana. Oke, perkemahan PA dan KKR pemuda juga. Kalau perkemahan terang nanti sesuaikan dengan jadwal libur anak-anak sekolah supaya banyak yang bisa ikut dalam acara ini. Kalau untuk KKR rencananya dari pemuda Kota Manado juga kan akan bikin KKR. Ya, jadi rencananya kalau memang dari pemuda Winwangan akan bikin rencananya sebelum dari KKR besar yang akan diadakan oleh pemuda Kota Manado. Jadi KKR pemuda Winwangan akan lebih dulu supaya nanti akan penuaian satu kali di KKR besar itu. Terus juga melanjutkan program-program dari yang tahun lalu yaitu EVA atau VOY setiap Jumat malam, dan juga mau minta DP materi kalau boleh. Jadi di setiap Jumat malam itu ada DP materi, tinggal mau membagikan kepada siapa yang akan pimpin DP ibadah itu. Terus juga PA Alam rencananya sama dengan
setiap ada pendeta. Satu bulan satu kali pas jadwalnya pendeta ada di jemaat. Terus juga, nah ini yang tambahan program untuk pemuda, yaitu yang pertama akan dibuat secara aktif dengan bantuan saudara Fili Musik, yaitu akan buat vokal grup pemuda. Karena orang tahu sekarang minggu depan jo orang sudah dapat undang dari pemuda wilayah, so undang tiap jemaat ada, nah mau bawakan lagu. Yang membawakan lagu pertama dari pemuda Advent Nuangan, sedangkan orang mungkin bisa dikatakan belum ada persiapan. Jadi mau aktifkan lagi ini vokal grup pemuda supaya ketika ada event-event diajak menyanyi dari pemuda siap menyanyi. Siap. Nanti koordinasi dengan saudara Philip berarti. Saudara Philip program. Terus dari pemuda juga akan mengusulkan yang kedua, yaitu pekan olahraga. Jadi orang tahu bersama, orang pemuda mungkin lagi kehilangan semangat. Jadi untuk menumbuhkan rasa semangat ini, orang juga mengundang pemuda akan mengadakan pekan olahraga sebulan satu kali, sesuai tergantung keadaan. Jadi minimal itu sebulan sekali pemuda akan bikin pekan olahraga, entah itu olahraga badminton, futsal atau renang. Diundang juga bagi jemaat yang suka iko, mari bergabung dengan pemuda. Dari pemuda akan mengadakan pekan olahraga minimal 1 bulan 1 kali. Terus juga program yang terakhir atau yang ketiga, dari pemuda akan mengadakan pembagian makanan terhadap kaum duafa. Jadi orang tahu dulu orang pernah baking dengan pimpinan Kak Berry dulu dikatakan berhasil. Jadi dari pemuda suka lagi mau baking itu karena keterbatasan dana, orang tahu bersama. Jadi dari pemuda mau diusulkan 4 bulan 1 kali. Jadi dalam 1 tahun ada 3 kali mau pembagian makanan kepada kaum duafa. DP waktu nanti orang bicarakan lagi, cuma 4 bulan 1 kali. Jadi 1 tahun ada 3 kali, disesuaikan dengan dana yang ada. Sekian dari pemuda, mungkin ada tambahan dari tua-tua jemaat atau pendeta jemaat, dipersilakan. Terima kasih. Bapak pemuda, ada banyak program yang disampaikan. Baik, ada tambahan atau perbincangan? Ya silakan. Di rumah juga. Ini harus di hadapan jemaat. Kita dengar tadi banyak sekali DP program, tapi yang ada program penarikan jiwa. Padahal tanda-tanda di pemuda so ada 3. Kalau dia bilang orang ini di 2018 orang ada 3 baptisan. Krista, siapa lagi? Gladys dan DPAD. Di 2019 orang ada 3 lagi. Ada Aldi dan DP saudara-saudara. Di 2020 orang ada 4. Ada Angel, ada Yoto waktu perkemahan. Kasih di 2021 enggak ada. 2022 ada 1. Nah, sebenarnya di 2023 kita ada tunggu-tunggu nih pemuda. Kalau dia bilang tadi orang ada calon baptisan 3, nah itu yang orang mesti apa? Orang mesti support. Jadi ada ini bukan cuma kita. Jadi kita usulkan salah satu program juga itu supaya lebih diperhatikan. Iya. Merah. Baik, terima kasih. Itu usulan yang luar biasa. Itu sebabnya pertemuan VOI itulah bagian care group PA. VOI itu adalah kelompok peduli PA dan diharapkan itu akan memenuhi visinya Ketua Glenn. Baik, ada tambahan lagi atau pertanyaan? Oh ya, tadi saya sampaikan kalau boleh PA tetap jalan.
Dan juga diingatkan terus orang-orang tua untuk tetap mendukung PA. Ya. Orang-orang tua harus mendukung PA. Iya toh? Jangan hanya mengajak, ayo PA, masuk gereja, habis itu pulang. Ini yang mengajak pulang. Nggak bisa begitu, ya. Panggil dulu sama-sama. Dukungan kepada PA bukan hanya pada saat ada program, tapi pada saat ibadah PA hadir di situ itu juga merupakan dukungan untuk PA. Terima kasih. Baik, ada lagi tambahan pertanyaan? Oke, jika tidak ada yang setuju dengan program PA. Oke, silakan jangan lupa nanti ada beberapa ini program-program PA wilayah, PA kota dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Cukup ya. Pathfinder. Mungkin salah satu usul adalah sudah boleh buat kelas dan pelantikan karena sudah 2 tahun dari pelantikan. 1 tahun dari pelantikan. Jadi baik, selamat siang. Jadi torang program Pathfinder itu khususnya mau aktifkan ulang itu kelas-kelas. Dan torang mau bikin pelantikan khusus per ketua-ketua, sering semua yang CMG mesti lantik tahun ini. Kalau boleh tahun ini semua master guide. Terima kasih. Nanti mau koordinasi ulang dengan kakak-kakak pembina master guide yang lain. Seperti Dr. Anto, Reni yang tanya ulang pada tidak proses lantik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ketua Pathfinder saya sudah bagikan ini di grup majelis. Banyak di situ program Pathfinder yang akan dilaksanakan. Itu saya terus sesuaikan. Yang memberikan tambahan tanggapan pertanyaan untuk program Pathfinder. Baik, tidak ada yang setuju. Oke, terima kasih. Selanjutnya departemen anak-anak, tapi mimpinya tidak ada. BWA, silakan. Terima kasih untuk Departemen BWA. Kita akan lanjutkan program kerja kita di tahun 2022. Tapi ada ketambahan di situ di program, yaitu Hari Ibu. Waktu saya dibicarakan oleh Sir untuk merayakan Hari Ibu, saya tidak jalankan di tahun 2022. Dan minta maaf Sir, saya tidak dapat buat. Jadi nanti kita akan buat di tahun 2022 Hari Ibu. Dan saya sudah bikin jadwal kunjungan kita BWA setiap hari Rabu jam 5, dan pertemuan pertama nanti saya bicarakan apakah sama saya atau sama ketua LB. Mas saya bikin jadwal, saya atur, jangan ada anggota mau nolak ya. Saya sudah buat jadwal. Jadi dari majelis anggota, majelis saya sabi-sabi, tidak dia buat majelis semua. Enggak. Karena ingat, jangan kita bertemu dengan acara Dorcas. Jadi kita nanti atur supaya tidak mau ketemu dengan acara Dorcas itu. Dan saya minta kepada anggota, saya mengangkat bendahara untuk memegang uang tabungan dan iuran. Saya hanya mempertanggungjawabkan uang persembahan, karena itu saya harus store ke bendahara jemaat. Jadi saya sudah berbicara dengan Ibu Stefi, dia pernah pegang waktu pimpinan Dorcas, baik pekerjaannya, saya bisa percaya dia dalam keuangan. Dan saya minta kepada Ibu Stefi pada pertemuan, kalau hari Rabu ini mungkin belum bisa sebab saya banyak kesibukan, karena saya harus dampingi suami saya dalam pengurusan, tidak boleh suami saya jalan sendiri. Jadi minta maaf ya, saya jadi saya meminta untuk ada yang memegang keuangan, supaya bila saya terlambat atau saya dapat hadir karena satu urusan, ada yang akan pegang keuangan, tabungan dan iuran. Jadi tidak perlu takut, kita anggota BWA kita sama, anggota BWA dan Dorcas itu sama, tidak ada beda.
tidak ada, sama kita. Jadi marilah kita kerjasama. Kalau kita ada lebih, kita bantu sama-sama. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita ada berkat kerjasama kita. Begitu. Jadi saya minta Ibu Stevi. So lalu itu 2023 Ibu Stevi sempat lebih dulu ada, sebab dia yang akan bertanggung jawab keuangan, tabungan dan iuran. Ya tolonglah kepada ibu-ibu BWA. Ya, Ibu Stevi bisa dipercaya dalam keuangan. Saya hanya mempertanggungjawabkan uang persembahan. Terima kasih. Dan saya juga ada pelawatan itu nanti kita kerjasama dengan Ibu Ketua ya dalam pelawatan. Karena ada anggota BWA juga lama sudah tidak itu, tapi saya sudah dekati nanti kita melawat sama mereka. Ya, jadi soal itu mau cari, ada anggota bilang orang mau cari dana untuk bikin seragam. Sudah nanti kita bicarakan di BWA itu. Ya, itu kan kalau mau jalan itu dia nanti kita mau ini. Tadi berapa DP jumlah uang itu dalam satu seragam. Jadi kalau sampai tidak dapat DP target itu di seragam itu dia, tentunya tidak dapat itu seragam. Jadi mesti ada DP target. Kalau dia berjumlah rupa Manado Timur, Ibu saya kan sudah tahu dapat jumlah seragam wilayah 275 lah. Kalau dia dapat itu 75 berarti dapat seragam. Begitu juga kita BWA Jemaat Undangan. Kalau dapat DP target berarti kita dapat untuk seragam. Doalah kita selalu dapat berkat sama-sama. Ya. Nanti saya belum bisa jawab itu. Nanti kalau hari kedua kita sombong. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih BWA yang sudah menyampaikan program. Ya, tambahan itu harus ya. Tambahannya adalah hari Ibu itu harus kedua di jemaah. Ada lagi satu, hari Kartini. Hari Kartini yang hal yang berhubungan dengan perempuan ibu-ibu itu. Program pakai kebaya, ya kan? Terus bilang hari Ibu, semua ibu harus cantik, bapak yang masak. Begitu lagi contoh. Jadi kalau tidak, dua itu sudah harus dilakukan dan sudah ada rencana untuk buat seragam, tapi harus pakai target. Jadi istrinya, ibu-ibu kalau mau pakai seragam, capai target. Mantap ini, Ibu BWA ya. Sudah program. Terima kasih. Kan tadi saya bilang simbol lepas Om Agus berarti semua cair itu. Saya tidak bisa meninggalkan suami saya, ya. Saya ini tidak bisa meninggalkan suami saya, jadi kalau saya terlambat ya, mohon maaf ya, berarti semua cair itu. Baik saudara-saudara, karena kami yang membidangi keuangan cuma masukan saja kepada pemimpin BWA dan pemimpin Dorkas, diharapkan keuangan persembahan maksimal dikasih dispensasi 2 sahabat. Tetapi lebih baik setiap sahabat harus segera disetor. Memang kami mengerti yang lalu-lalu kenapa terlambat disetor, karena bendahara memang kadang ditambah. Jadi dimaklumi pemimpin Dorkas, pemimpin BWA terlambat jaga bikin penyetoran persembahan, khusus persembahan. Kalau iuran atau tabungan itu urusan internal departemen. Tapi kalau persembahan harap segera disetor ke bendahara atau diakon, karena setiap sahabat diakon selalu membuat catatan persembahan hari sahabat tersebut. Kemudian yang kedua, dihimbau kalau bisa uang persembahan jangan digunakan untuk beli sembako. Jadi mari bikin sesuatu, bukan melarang, tapi bikin sesuatu yang lebih produktif. Kegiatan Dorkas mungkin butuh dana, bikin panti-panti asuhan atau BWA. Jadi kalau itu persembahan pun cuma for sembako seperti mubasir itu, lebih baik dia ada di dalam, masih lebih bagus bantu di penginjilan daripada cuma for siapkan sembako. Jadi mungkin itu lebih detail nanti orang bicara di majelis, karena setiap waktu orang ada evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari program. Jadi mungkin maksudnya bisa dibuat kegiatan terpadu ya, supaya bisa digabung dana-dana itu. Dan tadi yang sempat saya singgung bagaimana nanti persembahan terpadu akan dibagi-bagi posnya ke semua departemen. Artinya semua departemen sekarang sudah ada dana ditambah dengan persembahan. Jadi tidak ada alasan tidak ada dana sudah ada. Kurang silakan cari sendiri. Paling tidak jemaat sudah menyediakan. Demikian dari BWA. Ada tambahan? Tambahan atau pertanyaan?
Oke, yang setuju? Program PWA, terima kasih banyak. Selanjutnya kesehatan dan pendidikan. Ini kesehatan ada ke Thailand, ada ke Vietnam, ada ke Malaysia. Jago ini kesehatan program ini. SSD Youth Life Kesehatan Bangkok. For Health Professional Summit Malaysia. Diaminkan. Tidak membidangi kesehatan, Pastor. Lagi-lagi terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Kami dari Departemen Kesehatan hanya melanjutkan juga program yang sempat tertunda di tahun 2022. Kami di sini berfokus di charity clinic. Tadi kita dengar charity clinic di 2022 sempat belum terlaksana. Sebenarnya itu sudah terlaksana, cuma hanya memang satu kali. Mengingat waktu itu alat kesehatan, alat pemeriksaan memang cuma terbatas, dengan tenaga kesehatan juga terbatas. Jadi untuk di 2023 ini kami akan melanjutkan charity clinic ini, cuma nanti akan disesuaikan dengan kegiatan KKR. Jadi contohnya kalau misalnya tahun ini ada 10 kali KKR ini jemaatnya orang, berarti 10 kali juga orang boleh adakan charity clinic. Kemudian yang kedua untuk potluck. Ya, kalau seandainya kesehatan berbicara tentang potluck, berarti tidak jauh-jauh dari makanan. Kemarin makanan enak kan? Iya, jadi dari kesehatan akan menekankan lagi, mengusulkan saja untuk potluck. Selama kita di Jemaat Imbangan, kita baru 1 kali dapat potluck yang berbasis vegetarian. Dan tahun 2023 ini kami menghimbau untuk mengusulkan saja, kalau boleh selama potluck jenis potlucknya adalah berbasis vegetarian. Jadi tidak ada ikan, tidak ada ayam. Kalau mau makan ikan dan ayam nanti di rumah masing-masing. Itu aja. Tahun 2023 selama kami masih di Departemen Kesehatan. Yang di Malaysia tadi apa yang kesehatan. Selama potluck kalau di potluck berapa kali dalam 1 bulan? 2 kali. Kalau 2 kali berarti mungkin boleh selang-seling kali ya. Ayam 1 bulan 1 kali. Hanya usul. Tidak ada ikan, tidak ada ayam ya. Telur masih vegetarian, bukan vegan. Telur boleh. Itu aja. Kemudian yang ketiga, dari kami juga mau adakan program untuk jalan sehat, tapi kemungkinan itu akan orang mau kerjasama lagi dengan PA pemuda. Itu aja. Terima kasih. Satu lagi, pendidikan. Ya, pendidikan. Masih dipikirkan Belum ada. Terima kasih. Terima kasih Departemen Kesehatan. Saya sudah dulu ini, karena kemarin untuk potluck vegetarian mantap. Jadi kita lihat pas kemarin vegetarian ini kesehatan sumber sinar-sinar mukanya. Boleh. Orang mau buat sahabat vegetarian ya. Oke, dan akhirnya betul diusulkan. Dalam satu bulan 1 sahabat vegetarian. Pas sampai kelompok Jo. Menawarkan diri pas sampai kelompok. Jadi nanti katanya selang-seling ya. Boleh minggu kedua, boleh minggu mati, atau misalnya bulan Februari minggu kedua, bulan Maret minggu keempat, supaya ganti-ganti. Kemudian charity clinic berdasarkan berbasis KKR ya, bukan memang adalah program sendiri. Tapi saya mengusulkan kalau boleh ada 2 itu. Kemudian kalau boleh nanti kita coba pikirkan dengan Departemen Kesehatan untuk membuat program yang namanya, tadi sudah disebut ada kelompok peduli untuk pelayanan perawatan, dan ini juga kelompok peduli kesehatan. Jadi programnya kita akan bicarakan, dan pasti setiap pertemuan itu hanya ada pemeriksaan kesehatan, bukan ibadah, bukan makan-makan, bukan hanya pemeriksaan untuk menjangkau yang di luar. Kita akan bicarakan. Itu usulan saya. Ya, itu usulan saya karena kami berdua basicnya sama dari keperawatan, ini saya pikir bisa bersama-sama kita mengatur. Oke, demikian. Baik, ini. Oke, silakan. Karena basicnya kesehatan, jadi kalau baiknya di grup jemaat, ya kasih akan kita informasi kesehatan.
ada yang terbaru nanti diupdate. Soalnya ini terakhir tolong dia perbaiki terus info ini dia. Jadi ganti akan dulu dengan kesehatan. Terus kalau kesehatannya taruhkan dari Departemen Kesehatan, pasti itu dia yang ada hoax. Karena kadang-kadang ada hoax yang orang jaga taruh situ hoax. Jadi kalau boleh. Dan nanti kalau ada orang kasih kesehatan di situ, nanti boleh cek akan lebih baik. Ini hoaxnya anda. Nanti orang kan yang mengerti. Jadi bilang kaki bagi Coca-Cola bikin bismillah. Nah, orang yang mengerti kaki so coba-coba. Jadi kalau ada orang kasih kesehatan di situ kok ini, nanti cek akan ini betul atau enggak. Seperti itu. Terima kasih. Tertarik saya sampaikan sekarang. Bergantian. Jadi bulan Februari kan ini sudah ada kemarin. Jadi bulan Februari minggu kedua itu vegetarian. Bulan Maret minggu keempat. Bergantian setiap bulan. Saya tanya dulu kaki ada yang masih berikan kesempatan kepada anggota, mungkin ada yang mau begitu 3 bulan 1 kali. Oh, oke. Baik, terima kasih. Ya, saya sangat merekomendasikan tidak dapat kecengang vegetarian. Jadi Ya, kalau boleh vegetarian, ya vegan. Vegetarian. Jadi kalau untuk masalah vegetarian saya tidak kasih perbincangan. Harus bersama-sama. Karena ini untuk kesehatan, bukan untuk lain-lain. Baik, selanjutnya ya. Ada tambahan perbincangan? Kecuali vegetarian ada perbincangan, yang lain boleh. Ada? Tambahan? Oke, terima kasih. Tidak ada. Yang setuju dengan program kesehatan? Oke, terima kasih. Komunikasi multimedia, Rehan. Tidak ada. Teman-teman buat komunikasikan beberapa tahun lalu lagi ke Facebook Jemaat. Jadi Facebook Jemaat untuk memasuki tahu informasi mengenai orang punya kegiatan yang dalam Jemaat khususnya hari Sabat. Nah itu kan memang harus ke Rehan. Nah kemarin kita minta tolong Ewa karena kita lihat Rehan mungkin beberapa waktu lalu 1 bulan 2 kali ada tidak ada, jadi kita kasih ke Rehan. Jadi kalau postingan ada Jemaat punya postingan juga yang baik, nanti kirim langsung ke Ewa. Ewa DEH itu sama, Ewa DEH itu sama, DP Pabaterek itu sama. Nah, jadi orang ini Ewa DEH itu sama. Jadi DP komunikasi yang multimedia, orang mengerti. Ini pemuda-pemuda itu jago multimedia. Jadi mungkin cuma EH itu orang kasih saran, Pak EH itu cuma karena ada DP nama di sini di direktur. Nah, jadi kalau ada masukan yang lain, baik komunikasi maupun multimedia, Ewa EH orang mengerti sama. Jadi orang itu mengerti multimedia dan komunikasi. Terima kasih. Untuk Departemen Roh Nubuat, programnya mengundang pembicara seminar mengenai Roh Nubuat. Dan itu dia tugas kita mungkin koordinasi dengan Bang baiknya persiapan supaya sekali mungkin dengan ketua Lembu Unang Sapa pastikan itu pendeta itu mengerti Roh Nubuat. Bagaimana ya kalau ada sisi akan Roh Nubuat di situ mengenai apakah dia punya tema seperti itu. Jadi orang itu dapat ini cuma ada seminar Roh Nubuat dan untuk berapa kali itu orang nanti tinggal sesuaikan dengan keadaan. Karena kalau mengundangkan orang mesti ada persiapan. Jadi orang itu ada persiapan. Dan khususnya Roh Nubuat orang pendeta expert di Roh Nubuat. Jadi orang pendeta sebagai dari pendeta ada seminar-seminar dan pendeta baik dari orang punya berpakaian, baik dari orang punya cara-cara yang lain di dalam orang beribadah. Nanti Bapak Pendeta yang mau bikin seminar lebih dulu. Jadi Bapak Pendeta yang akan mau lebih dulu. Dan kalau boleh 1 bulan 1 kali orang masih ada seminar buat. Karena rupa kemarin sore orang banyak di dalam gereja, Kanser. Orang lebih baik sudah dengar seminar Kanser, tanya jawab mungkin. Artinya teman-teman ketua dari dulu orang yang ketua-ketua, ada yang officer, semakin lebih enak kalau seminar sore. Nah, itu terima kasih sekali. Jadi programnya adalah mengundang semua anggota jemaat jam 8.45 sudah ada di gereja, lebih cepat dari Ibu Devision. Ya, ini saja. Jadi kalau sudah seterusnya, tolong buat schedule rumah tangga, schedule yang bagian keluarga supaya lebih cepat. Dan ini juga kalau nanti Ibu Alwina sudah buat schedule, Sabat ini keluarga Tumbal Gerung pada teman-teman. Contoh. Untuk ambil kesadaran keluarga. Kemudian berikut lagi keluarga Tumbal Ponto. Kata cepat Bu. Jangan sendiri, ini keluarga. Jangan rumah tangga ini. Suami dengar pendeta.
kita udah bilang. Mau ambil bagian di acara keluarga rumah tangga jam 8 pagi bersama sekali di gereja kata. Nah itu. Silakan buat schedule dan dihubungi yang akan ngambil bagian. Yang setuju dengan program rumah tangga. Oke, terima kasih. Ya, ini yang departemen paling baru, misi Advent. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih. Karena ini departemen yang baru, jadi pertama kali juga di tahun 2023 ini, kita juga belum terlalu paham dengan ini departemen, tapi so ditunjuk, ya biar bagaimana harus tanggung jawab. Jadi kemungkinan di tahun ini memang untuk program terus terang yang belum ada karena belum memahami kan ini departemen ini. Jadi kemungkinan ke depan meminta arahan dari Pak Pendeta dan petunjuk untuk ke depan kita mesti bagaimana. Dan mungkin ada juga kerjasama dari ketua-ketua biar program ini departemen yang baru ini bisa orang jalankan di tahun ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk program dari misi Advent nanti akan dibicarakan di majelis Jumat apa yang akan dilakukan. Yang penting ya punya dana sudah tersedia. Nanti bagaimana pengaturan dari bendahara. Baik. Sponsor PA. Tanya sponsor PA mau minta masukan untuk PA. Tumbal Manua, Formas Mamesa, bawa turun dulu. 4 keluarga. Baik, ini sudah ada sponsor PA. Jadi PA kalau butuh sesuatu biar buat sponsor. Jangan diabaikan. Tanya itu di sana. Ada lagi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Semua program sudah dipaparkan dan sudah disetujui. Dan sekarang yang bagian terakhir adalah serba-serbi. Jadi tolong bicarakan hal-hal kecil yang mungkin Tainga mau tambahkan. Nah, yang pertama saya mau beritahukan dulu yang pertama. Saya sangat concern kepada ibadah. Jadi saya tidak suka ada ibadah yang buang waktu di gereja. Jadi artinya di antara sekolah sahabat, pengumuman dan khotbah itu tidak boleh ada jeda. Tidak lagi ada yang berdiri kok menyanyi sambil menunggu partisipan mari kita menyanyi lagu. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi sekolah sahabat, AB, pengumuman, acara khusus langsung khotbah. Jadi saya harap kerjasama ketua jemaat dan officers untuk teknisnya bagaimana supaya semua partisipan sudah siap di belakang. Begitu selesai pengumuman langsung masuk untuk acara khotbah. Saya ada masuk di Winongan, mohon maaf, saya masuk ke ruangan, terlalu banyak buang waktu di situ, dan akhirnya ibadah jadi panjang. Padahal itu sebenarnya bisa dipersingkat karena kalau ibadah khotbah panjang tidak masalah, adanya lagu panjang tidak masalah, tapi ini waktu yang kosong ini yang panjang itu yang menjadi masalah. Jadi mari kita persiapkan sebaik mungkin. Saya sudah katakan kepada sekretaris tolong yang ambil bagian hari Sabat kirim di grup dan juga tempel di mana di majalah dinding supaya ketua yang pikir atau ketua jemaat boleh langsung panggil itu dan dipersiapkan di belakang dan tidak ada waktu yang terbuang percuma. Itu dari saya serba-serbi. Oke, silakan. Ada lagi tambahan? Pembagian ketua-ketua membidangi departemen pembagian sudah. Biasanya orang jaga terlambat tuh mau baku cari siapa mau MC, siapa doa syafaat, siapa. Nah itu yang menentukan itu yang makan waktu. Siapa mau bawa persembahan, Helesu bilang masih berat tuh muka belakang. Jadi ini sama pendeta bilang tadi mohon kerjasama. Juga ketua diakon mesti ekstra bekerja supaya masih sekolah sahabat sudah diingatkan, ya toh masih sekolah sahabat sudah diingatkan, habis ini pungut persembahan di khotbah juga sebelum itu muka belakang sudah diingatkan kalau perlu kawal sambil belakang. Demikian juga yang akan mengambil bagian. Kalau dua ini tak atur, orang pasti tidak akan buang waktu. Terima kasih. Berarti kita mesti ada timekeeper ketua piket dengan sekretaris. Iya. Kan ada dua ketua nanti pagi no, satu pengumuman, satu atur di belakang. Baik, terima kasih. Masih ada tambahan serba-serbi? Karena kita banyak batulis,
kita lebih banyak tahu mengenai program. Jadi kita mesti masukkan mengenai HUT gereja. Jadi jangan sampai HUT gereja so dekat, kurang mau bilang begini, nanti 7 tahun depan baking lebih baik. Jadi kita usul kalau boleh ada panitia. Terima kasih. Tahun ini adalah ulang tahun jemaat yang ke-35. Ini memang harus kita putuskan sekarang. Kita putuskan sekarang supaya untuk kedepannya akan jadi keputusan tidak ada lagi seperti yang lalu-lalu. Apakah kita akan buat atau tidak? Baik, ini pertanyaannya. Apakah kita akan buat HUT gereja ke-35 atau tidak? Dalam artian begini, kalau tidak buat berarti hanya orang, cuma internal di jemaat, doa ucapan syukur, sudah. Tapi kalau buat berarti harus ada persiapan, ada panitia, ada tamu, ada undangan. Itu kalau nggak buat cuma orang di gereja. Saya mengusulkan karena ini cuma momen biasa-biasa, bukan ulang tahun emas, bukan ulang tahun perak. Jadi internal saja, orang internal jemaat buat sebaik mungkin. Ya. Kita usul paling bagus kalau sesuai jadwal peresmian di samping orang baking di ulang tahun gereja 1 kali, peresmian di samping orang dapat baking di samping selesai, orang 1 kali resmikan itu dia, orang berulang tahun gereja. Kita usul, tetapi mau lihat itu perkembangan kapan itu boleh 3 bulan sebelum evaluasi, 3 bulan sebelum ulang tahun, orang boleh dapat lihat dia punya sudah gambaran. Nanti orang putuskan 3 bulan setelah itu mau besar kah atau kecil kah. Langsung kita putuskan. Kita akan laksanakan HUT cuma 35 tahun sekaligus peresmian yang di samping. Kemudian kita akan bentuk panitia. Nanti majelis yang bentuk pertemuan rapat nanti bulan depan sudah dibacakan sama nama panitia. Itu yang maksud saya. Tapi kalau tidak ya berarti cuma orang internal saja, seperti ketua klub. Tidak perlu heboh-heboh. Jadi itu saja yang saya bertanyakan, dan saya akan tanya kepada jemaat mau suka bikin besar atau kecil. Yang setuju kita buat acara ulang tahun besar. Angkat tinggi. Ini tinggi. Lima. Yang setuju internal hanya orang dalam gereja. Galat orang. Orang itu menang banyak, orang. Ini saya suruh kali dah. Kita suruh angkat tangan. Bukan kita pilih. Kalau kita usul mau baking besar tapi belum resmi nanti di samping gereja, itu kita usul. Oke, sekali lagi yang usulan besar angkat tangan. Angkat juga jangan malu-malu. 11. Oke, 12. Selanjutnya yang setuju kecil cuma orang dalam gereja. Kata berdiri. Jangan orang. Kalau kau basah, bilang kuat. Berdiri baik-baik, Berdiri baik-baik. Karena kau mau cari panitia. Berapa? Karena bukan jemaat yang mau keluar, panitia mau cari. Kita akan melaksanakan HUT gereja ke-35 orang. Ya, seperti usulan mau di hotel kah, mau di pantai kah, mau di atas gunung kah, itu majelis yang akan membicarakan. Selanjutnya tadi rukun gereja. Kita akan mengaktifkan di rukun gereja. Ada rukun duka di situ, ada rukun sehat, semua di situ. Melakukan lagi program rukun. Ya. Jadi untuk selanjutnya nanti akan diumumkan di jemaat. Jadi pengurus rukun yang pertama-tama info peralihan terakhir saya sebagai sekretaris dan ketua saudara Herol. Peralihan dari bendahara setara Keogotan dan ketua kira-kira itu isi pelat. Orang ketua dan saudara Yusman Manusa. Peralihan.
Peralihan. Tapi waktu kami yang pegang, saudara Herol dan saya, cuma 1 kali pertemuan, Sir, karena COVID. Terus setelah itu ternyata ada lagi pertemuan. Dan sudah ada pemilihan yang baru, Suster Devi, Suster Nicole, dan Suster Desi sekarang terpilih. Dan buku waktu saya yang pegang sudah diserahkan pada ketua Devi. Ustaz, waktu orang dalam keputusan baru waktu majelis bahwa kalau officer jemaat atau ketua jemaat tidak bisa dipilih untuk departemen rukun. Dan saat ini saya ketua jemaat lalu memegang sekretaris rukun. Jadi itu boleh. Oke, terima kasih. Artinya kita majelis yang akan memilih ulang itu ketua rukun. Officer rukun yang baru karena sekretaris rukun sudah jadi ketua jemaat, kita harus keluarkan, harus diganti. Yang pertama adalah setahu saya rukun itu tidak di bawah departemen apapun. Rukun itu berdiri sendiri di bawah pengawasan majelis jemaat. Karena officernya majelis yang pilih. Jadi kalau kita akan menjalankan rukun, dia akan berdiri sendiri tanpa di bawah departemen apapun. Kemudian officers, saya sudah sebutkan, jika kita setuju untuk melanjutkan, maka officers rukun kita harus pilih lagi. Majelis yang pilih, karena dari ada ADART rukun itu, majelis yang memilih officers rukun. Yang berikut, untuk dana duka dengan sehat, seharusnya dari gereja yang center. Rukun itu lain, tapi dana duka dengan sehat, gereja harus bantu untuk jemaat. Rukun siapkan lain. Dan rukun sebenarnya hanya ada rukun duka, bukan rukun sehat, hanya rukun duka. Jadi mengurus semua yang berduka di jemaat. Jadi kalau ada kematian di jemaat, anggota jemaat atau orang tua dari anggota jemaat, maka ini yang bekerja. Ini yang bekerja misalnya mempersiapkan dia punya dekorasi, mempersiapkan dia punya kuburan. Rukun ini yang bekerja. Itu dia punya job description. Jadi sebenarnya kalau untuk bicara rukun saat ini, saya lebih memilih melepaskan rukun daripada semua departemen. Agar departemen tetap berjalan sesuai fungsinya, terus dipakai ini. Dan untuk menjaga masalah kepribadian, maka tadi diusulkan kita tuanya itu sama, supaya tidak ada beda lagi. Kita mencoba untuk memfasilitasi semua. Ya, jadi kembali kepada satu pertanyaan. Di bawah konferensi, apakah kita mau lanjut atau tidak? Kalau mulia ini dilema sekali. Mau lanjut, pengurus mau, sedangkan total pertimbangan akan mengarah ke sana, melibatkan majelis. Jadi kita usul, orang tunggu aja dulu beberapa bulan ke depan, lihat perkembangan, komunikasi aja dulu kalau perlu. Jangan sampai orang sok ini pengurus ini mau, bukan dalam arti cuma kasih biar lagi. Jadi kita usul, tunggu aja dulu, bulan ke depan, kalau so lancar-lancar di gereja, 1-2 orang mungkin pendeta ketua atau siapa yang orang usulkan, komunikasikan, siapnya ada, jangan sampai orang putuskan sekarang, orang so angka, pada akhirnya terbengkalai lagi. Seperti beberapa departemen ini, pada faktanya kan hanya satunya anda. Jadi orang jangan terlalu dulu, apa DP nama? Iya. Jadi kemudian, menanggapi, karena ini juga sudah konferensi, menanggapi dari Ibu Ketua Devi, kenapa gereja beberapa tahun kebelakang kelihatannya seperti tidak mengambil bagian, baik di sehat, baik di dana duka. Sebelum Ibu Devi di jemaat, ini gereja terlibat, tapi pada faktanya amburadul untuk keuangan. Dapat pakai doi gereja ini, dapat pakai doi gereja itu. Karena apa? Cari gampang ambil kasih jemaat. Ada pengerubu, 3 kali pengerubu habis doi, 5 kali kesehatan habis doi. Ini yang orang pertimbangkan dengan Ketua Dewi sehingga untuk antisipasi ini bikin rukun, ya toh. Jemaat ada ambil bagian, walaupun cuma apa? Ada kembang. Tapi mekanisme ini sebenarnya kalau orang tagih dari anggota jemaat seperti rukun, ya bisa berjalan seperti biasa. Mewakili apa? Mewakili uang itu mewakili gereja. Pada dasarnya kan ketika ada duka di keluarga ibu orang tua dari Bapak Agus Lasut, kan ada tagih-tagih dari anggota jemaat. Serahkan kan bukan atas nama anggota jemaat, tapi serahkan atas nama apa? Atas nama gereja. Karena antisipasi itu jangan sampai orang bikin keputusan yang orang blunder sendiri. Orang bikin keputusan pada akhirnya orangnya jalan, contoh. Karena saya ambil dari gereja 250. 3 kali coba orang masuk rumah sakit habis doi di dalam. Dan apa jalan untuk program-program lain. 2 kali coba pohon rubuh. Ini yang minta-minta, tapi orang belajar dari pengalaman. Orang mesti berpikir lebih fakta yang ada. Itu orang antisipasi. Saya rasa demikian. Kita kasih tenggat waktu ya, untuk masalah rukun ini. Kasih tenggat waktu ya, mungkin 1 atau 2 bulan. Kita lihat perkembangan. Dan kita akan memutuskan di majelis apa yang kita lakukan. Cuman memang masalah terberat di bagian rukun ini adalah penagihan. Jadi semua bisa bicara, tapi coba sekarang kita tunjuk. Bu Koni tunjuk supaya mau lagi. Pasti mau. Mau 2 orang.
Sekno yang Batagi. Gitu? Betul dah. Kalau sekarang Ibu Vina kita suruh tunjuk ganti Vina, ganti orang siapa? Mau enggak? Betul. Batolak semua. Siapa berani protes? Dia juga didorong. Ya. Kenapa saya dari katakan juga dari jemaat untuk memberi ya, karena biar bagaimanapun jemaat ada uang. Biar persembahan itu selalu ada. Tidak perlu batagi. Kasihan yang batagi. Bilang ada rukun, nah yang batagi siapa? Jadi kan pertimbangkan itu juga. Kalaupun nanti pada saat orang buat rukun, maka jangan lupa satu hal, orang yang batagi itu siapa? Bukan cuma senior officers. Orang yang batagi yang rajin, dong dihargai. Tapi itu NDR tetap jalan toh? Iya. Untuk NDR tetap jalan. Jadi mesti kasih jelas, itu NDR tetap jalan. Supaya ini kan kalau ada apa-apa NDR masih berfungsi belum rukun. Nah, NDR DP pimpinan ada, apakah jalan tergantung DP departemen? Iya, karena belum ada tetap masih ada keputusan yang lalu no. Ini semua jalan. Serta komalingnya minta-minta. DP orang sahabat depan ada yang masuk rumah sakit belum ada keputusan. Keputusan NDR konferensi jemaat lalu 2022 bukan 2023, jadi stop dulu. Jadi Oh iya, so habis no. Belum mau lanjut pulang 3. Iya, dia mesti masuk Kalau dia bilang lanjut. Jadi kita cuma berusul karena ini rukun orang menolak ambil keputusan. Jadi saat begini kita usul karena kita tukang batagi sampai orang sakit di terakhir kita kasih DP doi sampai sekarang baru 3 orang yang kasih. Kita nak perlu mau sebut nama tempat. Saya yakin orang pasti ada di sini belum tahu. Karena ada yang mau menolak. Karena kita yang tahu. Kedua, ini cuma mau bilang. Jadi kita mengusul untuk NDR jangan dulu dilakukan. Orang menunggu. Dan kita mengusul dari kas jemaat yang kasih itu orang meninggal. Kalau orang sakit tidak perlu karena BPJS sekarang berlaku. Jadi walaupun orang sakit, supaya kita pengalaman batagi di tahun 2022 sampai 2023 terbawa-bawa. Jadi kita usul NDR untuk sementara ini tidak cukup karena saya yang menanggung. Sadis. Kalaupun ada orang sakit, jemaat tak perlu kasih. Yang mau kasih itu kalau ada orang meninggal. Karena ini sebulan Januari. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Terima kasih. Sadis. Saya cuma 10.000 saya ini masih ibu. NDR ini yang mana? Pendeta nggak tahu itu program karena kan pendeta di pertengahan dari orang. Jadi NDR ini dia program ketika ada orang sakit atau orang meninggal, orang jemaat kasih uang, kalau orang sakit 10.000, kalau orang meninggal 30. Jadi berjalan dengan baik, walaupun masih banyak yang tanda tanya. Oke, jadi saya akan mengambil satu hal di sini. Itu program itu keluarkan dari NDR, itu bukan NDR. Betul. Bukan NDR adalah perlawatan. Pemeliharaan jemaat. Bukan mengumpulkan uang. Jadi itu saya bilang di sini konferensi jemaat keluarkan itu dari NDR. Berarti itu mesti disosialisasikan ya. Sekarang harus konferensi. Kan kebetulan harus dan sekarang di momen lihat media ada satu ternyata kalau kita usul tidak jangan setelah ada yang kejadian baru semua jadi kalau itu program itu bukan dijalankan, kita harus memasukkan itu ke dalam satu departemen yang berhubungan dengan itu. Dorkas bisa, bendahara bisa, sekretaris bisa. Bendahara juga nanti sekretaris yang tagih. Iya, memang mesti bagi ke gereja-gereja lain. Jadi kita cuma usul ini kan kalau mau pending dulu ini rukun, ini NDR ini yang pasti kalau menurut kita tidak bisa jalan. Ambil saja uang jemaat ketika ada orang meninggal. Kalau orang sakit tak perlu karena ada BPJS. Terima kasih. Cukup sir. Ada nanya. Karena DP pemimpin departemen tidak ada. Kalau dari jemaat beda ya, dari anggota jemaat dan dari gereja beda ya. Kalau dari gereja dari anggota jemaat beda. Jadi kita usul kalau ada pohon rubuh, kalau mudah-mudahan ya tidak ada, no? Kalau ada pohon rubuh, gereja tumbang saja. Tapi anggota jemaat keluarga seperti NDR, tapi jemaat
Jadi setiap keluarga contoh 30.000 itu sama. Jangan orang berharap gereja Jupino ini memang tuh bagus itu. Tapi orang lihat dari orang keadaan yang ada sekarang, sama dengan kesaksian dari Sister mantan bendahara Sister Baby, no? Jadi kita usul dari gereja ada kembang, tetapi dari anggota jemaat berkeluarga juga ada program. Sama dengan itu program itu no jalan. Satu keluarga contoh kalau ada pohon rumput 30.000 atau perlu 50.000 per keluarga. Terus kan orang mati tetap kasih tahu ya. Iya betul. Uangnya nak selalu tuh. Seperti orang mati sini kasih 5.000. Iya. Paling kurang 50. Apa itu beda? Jadi bawa atas nama gereja itu bukan atas nama keluarga. Tapi tetap kita harus biar bagaimanapun orang harus sosialisasi dulu kepada beliau. Harus bilang dulu, harus tahu dulu bahwa ini memang di luar dari NDR. Yang kedua, yang kita keluarkan dari NDR ini, kita kasih ke bendahara programnya kasih ke bendahara, dan tetap pada saat nanti ada duka tetap akan ditagih. Nanti kita tagih, Sir. Bagus. Ya, oke. Usulannya adalah kita hanya fokus kepada yang berduka. Yang berduka karena memang nominal berapa? Yang bagaimanapun yang duka ini yang perlu dibantu. Ya. Dibantu. Oke. Jadi untuk duka selama ini berapa? Mau melawat itu dia dari jauh, tahu mau tahu orang mau kesana biar cuma pisang. Betul, ini memasukkan. Cuma memastikan tadi itu gampang. Iya. Oke, baik. Jadi ini usulan saya untuk masalah ini, program dana duka akan menjadi program bendahara dan akan ditagih per event, maksudnya berkejadian itu baru akan ditagih. Dan saat ini seksi penagihan sudah mengusulkan diri Ibu Baby. Jadi uang kas yang keluar untuk dia 150.000, 150-nya ditagih. Ya. Oke, yang setuju? Karena kita mulai perbincangan ini. Oke, yang setuju. Terima kasih. Silakan. Siapa orang mati kita usul perkeluarkan 50.000. Jadi seperti itu saja. Dan yang akan menerima adalah anggota jemaat dan keluarganya. Artinya orang tuanya anggota jemaatnya dan anak anggota jemaat. Kalau kakaknya atau adiknya tidak menerima. Jadi di luar. Biar orang luar tuh, Sir. Kalau dia orang tuanya anggota jemaat, dapat. Orang tuanya di luar, ya tetap dapat. Jadi kita pada anggota. Atau orang juga dapat, anaknya anggota jemaat. Anaknya anggota jemaat juga di luar, tetap dapat. Anggota jemaat. Tahun ini masih tetap 350 dana duka yang akan ditagih oleh Ibu Feby Ponto dan akan diserahkan ke bendahara. Nanti akan ada pos sendiri berarti ya, pos dan duka. Yang setuju? Sekali lagi, oke, terima kasih. Jadi langsung keputusan bersama kan ini terakhir untuk mengenai dana duka. Jadi tolong jemaat dukung, bukan nyandak dukung. Dia artinya nyandak dukung serta sodapa. Oh, dia kok sama gereja di lain. Padahal karena kita berpengalaman, Sir, anak yang ada di luar ketika sakit tagih jemaat. Serta so di luar so bilang dia sudah jemaat. Jadi kita sebagai sekretaris jemaat di hari Sabat kumpul kakak supaya kita semua data, kita semua minta password, kita semua isi supaya nama keluarga terdaftar di UNI. Terima kasih. Iya. Jadi soalnya ada lagi tuh bilang kita sudah mau ikut. Oh dia nih sudah mau ikut. Namanya di anggota jemaat tetap apa? Ikut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lagi diingatkan semua anggota jemaat tetap mendukung semua program jemaat. Apa yang diumumkan ikut, terutama majelis sebagai contoh dalam gereja. Baik, saat ini saya akan membacakan ketua yang membidangi. Ketua-ketua yang membidangi. Ketua Glenn Tumbal membidangi keuangan, Adventist Pria, Sekolah Sabat, anggota bekerja, PA, Pathfinder, pembangunan, misi Advent, dan kediakonan. Ini
Ketua Glenn. Ketua Division membidangi sekretaris BWA. Nah, ini harus kita mungkin ke BWA ke rumah tangga, Dorkas, anak-anak, kesehatan dan pendidikan, Ronobuat, musik dan komunikasi. Yaitu ketua membidangi musik, komunikasi, multimedia. Baik, sebelum saya tutup, masih ada lagi tambahan atau pertanyaan dari teman-teman? Ada yang ingin tambahkan? Pertanyaan? Baik, jika tidak ada, kita akan dengarkan lagi hasil keputusan konferensi jemaat kita yang akan dibacakan oleh sekretaris. Terima kasih hasil konferensi jemaat hari Minggu tanggal 15 Januari 2023. Program jemaat untuk Ketua Glenny Tumbal yaitu sahabat tamu setiap 2 bulan 1 kali di minggu ketiga. Dan yang kedua, perkemahan jemaat atau retreat di tanggal 7, 8, 9 April 2023. Dan KKR, ketua-ketua jemaat nanti menyesuaikan. Dan untuk Ibu Ketua Devi Waluko Seon, jangkauan keluar dan ke dalam, dan pembagian sembako untuk janda duda di 6 bulan 1 kali. Dan ada perawatan, akan membuat tim perawatan dan mensupport majelis, kegiatan majelis di tahun 2023. Dan untuk mengenai bendahara perpuluhan dan mengangkat wakil bendahara saudara yang Wibawata, dan ada kotak persembahan PT dan perpuluhan misi Advent, penghargaan jemaat yang rajin memberikan perpuluhan, peti cash 500, uang jalan pendeta 500, dan kalau ada tamu ada uang jalan 200 diambil dari kas jemaat. Dan di setiap bulan keuangan jemaat akan ditempel di majalah dinding atau di depan. Dan untuk program pendeta misi Advent, pembukaan ladang baru, di situ ada persembahan khusus dan persembahan terpadu jemaat. 40% akan masuk ke kas jemaat, 60% akan dibagikan di setiap departemen-departemen. Dan di setiap minggu kedua ada program puasa handphone. Dan diwajibkan untuk anggota jemaat membawa Alkitab dan lagu Sion. Dan untuk LCD dipakai untuk khotbah, termasuk dengan tamu yang tidak memegang HP. Dan setiap hari Sabat PA itu harus ada. Dan persembahan ke Sabat 13 itu nanti diatur oleh sekolah Sabat. Potret setiap ada pendeta dan tamu. Tamu kalau ada majelisnya akan menyiapkan makanan. Mengenai diakon-diakones, perawatan, ketertiban saat ibadah, jadwal diakon yang bertugas, dan setiap yang mengambil bagian memakai dasi. Dan ada jubah baptisan. Untuk sekolah Sabat, pembentukan sekolah Sabat menjadi 5 kelompok. 2 kelompok orang tua, 1 kelompok pemuda, 1 kelompok remaja, 1 kelompok anak-anak. Perlawatan bagi anggota kelompok yang tidak hadir. Variasi acara sekolah Sabat, font sekolah Sabat di setiap kelompok akan dibacakan. Adventis pria, pertemuan AP digabung dengan ibadah Dorkas. Dorkas ibadah rutin setiap hari Minggu, 1 bulan 2 kali. Dan acara akhir tahun. Untuk anggota bekerja dan pembangunan akan membuat jadwal, membuat kotak persembahan, dan melanjutkan program di tahun
22 yang belum terlaksana. Mengenai PA, tukar mimbar jemaat di TT, perkemahan PA, KKR Pemuda, sebelum dilakukan KKR Wilayah 6, evangelisasi PA di setiap hari Jumat, akan membentuk vokal grup pemuda. Ada pekan olahraga, pembagian makanan 4 bulan 1 kali, dan penarikan jiwa atau kelompok peduli PA. Pathfinder, kelas Pathfinder dan Master Guide akan diaktifkan kembali. BWA, ibadah rutin di hari Rabu, merayakan Hari Ibu, melawat anggota yang tidak hadir, akhir tahun pembagian sembako, dan diangkat bendahara BWA Ibu Stevi Tumbal. Dan yang terakhir seragam dan Hari Kartini. Pendidikan kesehatan menyesuaikan dengan program KKR, ada pengobatan gratis, potluck vegetarian 1 bulan 1 kali, kelompok peduli kesehatan, penyediaan kotak P3K, jalan sehat 3 bulan 1 kali di minggu pertama, nanti menyesuaikan dengan pemimpin Advent, pemimpin pemuda. Berikut Rono Buat mengundang pembicara Rono Buat. Rumah tangga dimohonkan kepada kita semua datang lebih awal dan akan membuat jadwal di setiap keluarga. Sponsor tadi 101 apa tuh? Oh ya. Jadi sponsor nanti Jo kalau misalnya PA hubungi Jo itu keluarga-keluarga yang Tongso baca tadi. Ada Tumbal Manua, Raranta Piri, Formas Mamesa, dan Bawa Taron Donubu atau Bapak Yangli. Departemen Misi Advent, karena yang masih baru nanti pendeta Jo yang hubungi Bapak Herol. Yang masuk di serba serbi mengenai teknis ibadah. Jadi di tahun 2022 orang banyak makan waktu, banyak yang terlewatkan. Jadi untuk itu memohon nanti untuk teknis ibadah nanti diatur oleh ketua-ketua jemaat. Berikut pembagian ketua-ketua yang membidangi sudah tadi. HUT gereja ke-35 dibuat hanya di jemaat saja, dan rukun gereja menunggu. Pembangunan membuat panitia. NDR tidak ada lagi untuk uang dana sehat atau dana duka, dan untuk dana duka diprogramkan oleh bendahara yang bagian penagihnya Ibu Febi, dan setiap keluarga 30.000, dan yang wajib menerima adalah anggota keluarga dari jemaat. Dan ketua-ketua yang membidangi, Ketua Glenny Tumbal di bagian keuangan, Adventis Pria, Sekolah Sahabat, anggota bekerja, PA, pembangunan, misi Advent, dan kediakonan. Ketua Ibu Devi Walukoseon, sekretaris BWA, rumah tangga, Dorkas, kesehatan, anak-anak, musik, dan komunikasi. Terima kasih. Baik, demikianlah hasil konferensi jemaat kita pada sore hari ini. Kita sepakati untuk disetujui. Yang setuju mohon angkat tangan untuk kita laksanakan sepanjang tahun 2023. Apabila ada perubahan-perubahan atau ada pertimbangan-pertimbangan, silahkan masukkan kepada ofisial jemaat atau majelis, dan selanjutnya kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan majelis rutin. Kasih Allah